Oke Pak, gimana nih Pak terkait updatean Ayah Mirna yang sudah dilaporkan terkait kasusnya yang belum memberikan pesangon? Mungkin boleh kasih updateannya. Baik, terima kasih. Kami dari Lovin MHS Derekan berkantor di Jakarta. Jadi perkara ini adalah ada sebuah perusahaan yang bernama PT Fajar Indah Cakra Cemerlang atau disingkat dengan PT FICC. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi, dan perusahaan ini sesuai dengan hasil investigasi kita atau data-data yang kita miliki adalah kepunyaan daripada Dermawan Solihit. Dermawan Solihit sebagai direktur utama di situ, dan dia juga sebagai pemegang saham terbanyak. Oke. Nah, di tahun 2018, tepatnya di tanggal 19 Februari, perusahaan ini memutus karyawannya atau mem-PHK karyawannya tanpa memberikan pesangon, tanpa memberikan penggantian hak, tanpa memberikan penggantian perumahan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 185 junto pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, sebagaimana sudah diubah sekarang dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sudah dijadikan sebagai undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ya. Jadi ada 84 orang tenaga kerja yang telah di PHK secara sepihak, tidak diberikan pesangon segala macam. Ya tentunya karena tidak diberikan pesangon, ya para karyawan melawan. Cuman dari 84 orang yang di PHK ini hanya 38 orang yang terus melakukan perlawanan hukum untuk meminta hak-hak mereka melalui jalur peradilan hubungan industrial. Melalui pengacara waktu itu telah dilakukan mediasi kepada perusahaan dengan cara memanggil perwakilan perusahaan ataupun direktur utamanya yang disebut dengan istilah bipartit, tetapi perusahaan tidak datang, direkturnya tidak datang, atau orang yang disuruh juga untuk mewakili di dalam pertemuan itu juga tidak ada, sehingga gagallah itu bipartit itu. Nah, karena gagal bipartit, berlanjut ini tahapannya kepada perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan di mana perusahaan dipanggil bersama-sama dengan karyawan yang dimediatori atau dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, dalam hal ini karena perusahaan ini berada di Jakarta Pusat, maka permasalahan ini dimediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Oke. Perusahaan sudah dipanggil juga secara sah dan patut. Setelah beberapa kali dipanggil, toh juga tidak pernah datang. Nah, akhirnya oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dibuatlah anjuran, ya kan, yang menyatakan bahwa perusahaan dihukum untuk membayar uang pesangon kepada 38 orang tenaga kerja senilai kurang lebih 4,8 miliar. Oke. Nah, sampai di situ tetap juga perusahaan tidak mempunyai etikat baik untuk membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Nah, karena tidak ada niat baik, maka proses hukum berlanjut. Dari bipartit tadi menjadi tripartit, dari tripartit dibawakanlah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh pengacara waktu itu dibuatkan gugatan, didaftarkan. Nah, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditentukan hari sidangnya, dipanggil para pihak-pihak. Nah, setelah dipanggil para pihak secara sah dan patut, penggugat waktu itu hadir, tetapi tergugat tidak pernah hadir sekalipun. Sehingga oleh ketentuan hukum acara perdata, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh hakim. Jadi karena kami waktu itu adalah penggugat, maka kami akan memberikan bukti-bukti untuk menguatkan apa yang menjadi dalil-dalil daripada gugatan kami. Nah, oleh majelis hakim diperiksa ini, gugatan ini. Setelah diperiksa,
melalui bukti-bukti yang kita miliki dan juga melalui keterangan saksi-saksi korban, hakim dengan berbagai pertimbangannya akhirnya memberikan putusan di tanggal 18 Oktober 2018. Apa yang menjadi putusan daripada perkara tersebut? Pada intinya menghukum perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang untuk membayar pesangon kurang lebih 3,5 miliar kepada 38 orang tenaga kerja yang telah di PHK. Itu ini nomor apanya? Ini putusan pengadilannya nomor 206. Ya, ini putusannya. Kemudian putusan ini juga sudah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana ketentuan hukum, apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum banding atas putusan pengadilan negeri tingkat pertama, saya sudah disampaikan pemberitahuan kepada para pihak, maka putusan itu dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau istilahnya inkrah. Oke, itu terjadi di tanggal 18 Oktober 2018. Tapi yang menjadi ironisnya adalah sudah ada perintah putusan pengadilan, sudah ada perintah undang-undang, sampai sekarang yang namanya perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ataupun direktur utamanya Darmawan Sodikin ataupun direksi tidak pernah menaati putusan pengadilan ini, tidak pernah memberikan apa yang menjadi hak daripada karyawan, sehingga oleh kami pengacara selanjutnya menempuh upaya hukum pidana. Walaupun pada dasarnya upaya hukum pidana itu adalah pemaksaan secara badan, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab secara perdata kepada para korban PHK tadi. Nah, jadi kami mengadu dalam hal ini kepada negara yang diwakili oleh kepolisian, supaya melalui kepolisian nanti para direksi, para pengurus perusahaan ini dipanggil supaya dimintai pertanggungjawaban hukumnya, ya kan, membayarkan 3,5 miliar ini kepada korban PHK yang sebanyak 38 orang tadi. Nah, jadi harapan kami, negara kita ini kan negara hukum, ya kan? Ya, marilah kita taat kepada hukum, ya kan? Apalagi sudah ada perintah putusan pengadilan. Ini sudah ada perintah daripada Undang-Undang Pasal 185, Junto Pasal 156, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di situ dicantumkan pengusaha yang tidak membayarkan pesangon, penggantian hak, dan penggantian perumahan kepada karyawannya adalah tindak pidana. Itu jelas ya. Kalau ada pertanyaan, itu kan kejadian sudah di tahun 2018. Oh iya, pasal 185 dengan pasal 156 di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ada ketentuan hukum bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Itu satu. Terus yang kedua, ketentuan hukum yang lama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang tenaga kerja, itu sudah kami lakukan. Sudah selesai masalahnya. Sudah ada putusan pengadilan sebagai produk daripada upaya hukum tersebut. Masalahnya sampai sekarang perusahaan ataupun penanggung jawabnya tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Nah, jadi ya kami harus tetap berupaya mengejar apa yang menjadi hak daripada si klien korban PHK ini, sejumlah 38 orang ini. Begitu, Pak. Oke, tapi kalau katanya sih perusahaan Ayah Mirna ini gak stabil semenjak adanya kasus kopi sianida, itu betul gak sih? Secara pasti kita kurang tahu, tapi pernah kita dengar dari keterangan korban bahwa semenjak adanya perkara di tahun 2016 itu memang penggajian mereka itu terkadang sudah tidak sesuai sebagaimana tanggal biasanya. Jadi terkadang mundur, terkadang tidak pas dari tanggalnya. Gak nentu lah ya.
Katanya sempat dijanjikan akan stabil setelah 3 bulan, tapi nyatanya nggak ada apa-apa. Itu benar? Nanti bisa dicek ya dengan dengan saksi korban PHK. Tapi yang saya dengar katanya seperti itu, katanya. Nah, gimana terkait dengan laporan polisi kan Ayah Mirna belum memberikan tanggapan. Itu seperti apa sih tanggapannya? Nah, itu yang sangat kita sangat sesalkan. Nah, ini kan ironis hukum ya. Nah, seharusnya sebagai orang, kalau dia merasa menjadi orang yang baik, karena ini kan sudah perintah putusan pengadilan, dan ini perintah undang-undang, ya kan. Nah, sebagai orang yang baik, seharusnya dia harus tunduk terhadap aturan hukum negara kita, negara Indonesia ini. Nah, apa sih Bang langkah selanjutnya? Sampai sekarang mungkin belum ada tanggapan. Ya, jadi yang kami inginkan itu sebenarnya segala upaya hukum sudah kita lakukan, tapi kembali lagi kepada penanggung jawab Dermawan Solihin dalam hal ini, hati nuraninya bagaimana? Karena menurut hemat kita, yang kita ketahui pengadilan tertinggi itu sebenarnya adalah hati nuranimu. Bagaimana hati nuranimu terhadap permasalahan ini? Nah, tanya hati nuranimu. Nah, kalau misalkan nantinya di proses laporan ini, berapa sih kira ancamannya untuk Ayah Mirna ini? Kalau memang ancamannya Hukumannya. memang tidak begitu signifikan, kurang lebih 1 tahun, ya, kurang lebih paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun. 4 tahun. Nah, tapi kita bukan mengenai lama atau tidaknya, tapi ini mengenai kepastian hukum, ini mengenai kepada taat kepada azas hukum, taat terhadap perintah undang-undang, taat terhadap putusan pengadilan. Gitu. Tapi apa sih yang diminta dari para korban itu untuk saat ini? Ya mereka meminta apa yang menjadi haknya itu supaya diberikan kepada mereka, karena mereka sudah bekerja puluhan tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, rata-rata puluhan tahun. Nah, ini kan mereka 84 orang di PHK. Mereka punya istri, mereka punya anak yang harus dihidupin, yang harus dicukupin biayanya, ya kan? Dikali berapa itu? Ya kan? Ada ratusan orang yang terbengkalai hak-haknya. Nah, itu suatu bagaimana perasaannya terhadap itu? Kalau boleh tahu. Jangan hanya ada di sana ketidakadilan satu orang itu yang selalu dikeluar-keluarin. Di sini ini ironis. Nah, jadi kalau ingin fair gitu kan, di satu sisi dia meminta keadilan untuk anak, itu bagus. Tapi jangan diabaikan juga apa yang menjadi hak atau keadilan bagi mantan karyawannya ini. Kalau boleh tahu totalnya berapa Bang pesangon yang harus bayar? Putusan pengadilan kurang lebih 3 miliar 500 juta. Kalau berarti per orangnya berapa tuh kiranya? Macam-macam, ada yang 20 juta, ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, ada yang 70 juta, ada yang 80 juta. Jadi akumulasi dari 38 orang tadi, karena hanya 38 orang yang mengajukan gugatan, maka hak pesangon mereka yang dihitungkan oleh hakim yaitu kurang lebih 3,5 miliar tadi. Kalau misalnya mau damai, apa yang nantinya diinginkan? Ada syarat-syarat tertentu gak? Oh, tidak ada, bayarkan aja apanya itu, apa yang menjadi haknya, ya kan? Nah, ya nanti akan kita cabut laporan kita, ya kita salam-salaman, ya tentunya case close. Kalau misalkan belum ada tanggapan, adakah somasi yang nantinya dilakukan? Jadi sebenarnya somasi itu adalah upaya hukum permulaan. Nah, upaya hukum yang sedang kita lakukan ini sekarang sudah melewati masa-masa